contoh yang lebih baru, kalau tadi 1988, ini tahun 2021. Negeri di Tepi Jurang. Penulisnya adalah Fadlizon. Nah, jadi Anda harus lihat bahwa karya sastra itu tidak bisa dilepaskan dengan pengarangnya kalau di sini ya. Anda harus tahu, ini negeri di tepi jurang. Ya, apalagi yang harus dikatakan? Kata-kata berujung bui. Ya, sama ya. Kalau tadi 88 dilarang menulis, ini kata-kata sekarang berujung bui. Apalagi yang mau disuarakan? Suara-suara berkabung sunyi. Oke. Apalagi yang mau kita lakukan? Semua dilarung tirani. Negeri di tepi jurang, dililit utang terus menjulang. Mewabah pandemi, mengujak bumi, dan seterusnya. Bencana di mana-mana, di darat, di laut, negeri di tepi jurang, dijangkiti kebohongan, kebencian, kemunafikan, terus dilarang kebengisan, penindasan. Ya, terus amin. Nah, gitu. Nah, ini kemudian puisi seperti ini itu bagian dari satu proses sosial. Mengapa dia menulis ini? Nah, harus dijelaskan. Nah, penjelasannya itu harus bisa Anda jelaskan ke kaitannya dengan sejarah. Jadi puisi seperti ini ada, ini yang namanya produksi apa? Produksi kesadaran ya. Kesadaran-kesadaran ini dibentuk oleh apa tadi? Struktur ekonomi masyarakat. Jadi kata-kata ini harus bisa Anda jelaskan mengapa misalnya dia mengatakan apa yang mau kita katakan, kata-kata berujung bui misalnya. Kata-kata berujung bui. Persoalannya kalau Anda bisa mengkritik dengan kritik sastra Marxis, apakah ya semua kata-kata berujung bui? Gitu kan? Mengapa ada kata-kata yang berujung bui? Sebetulnya ini apa maksudnya? Harus Anda jelaskan. Kata-kata berujung bui. Apa lagi yang mau disuarakan? Suara-suara berkabung sunyi. Ya. Apakah ini juga bukan suara? Nah, jadi kritik Marxis itu harus bisa melihat ini ekspresi kelas sosial mana, ditujukan untuk sosial mana, dalam rangka untuk mendukung yang mana, dalam rangka untuk melawan yang mana. Nah, kritik Marxis harus bisa menjelaskan ini. Sehingga Anda bisa menundukkan, oh puisi ini, oh wajar ada puisi seperti ini. Karena ini adalah puisi oposisi terhadap pemerintahannya Jokowi misalnya. Fadlizon ada sebagai partai oposisi, tetapi jangan lupa bahwa dia bukan apa kenyataan seperti ini bisa ya, tapi bisa tidak. Nah, nanti Anda bisa ketemu dengan yang namanya, kalau bisa ini disebut sebagai kesadaran atau ideologi, gitu kan? Ideologi ini bisa ideologi itu bukan kebenaran yang utuh ya. Tidak semua ideologi itu benar kan? Contoh Pancasila saja ya. Pancasila itu kan ideologi. Sampai sekarang yang tidak pernah nyata dari Pancasila apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan nggak pernah tercapai itu ya. Oke, itu nggak pernah tercapai itu. Ya itu yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seolah-olah dengan ideologi seperti itu Indonesia sudah adil. Tapi ternyata tidak. Ketidakadilan ada di mana-mana. Itu yang namanya bahwa ideologi itu kalau kita balik lagi ke kritik sastra Marxis tadi, ideologi itu kan kesadaran ya. Kesadaran itu ditentukan oleh basis sosial. Keperluan untuk adil sebetulnya ketika itu disusun ya, keperluan untuk adil itu karena itu cita-citanya memang begitu. Tetapi apa? Itu tidak bisa mengubah apa-apa. Kesadaran itu selalu dikalahkan oleh apa? Kehidupan. Kalau di dalam Marxis itu kehidupan itu kebutuhan material manusia. Nah, kehidupan material manusia itu kemudian mendorong manusia untuk berbuat tidak adil pada manusia yang lainnya. Nah, hubungan antara kesadaran itu harus Anda bisa baca dengan baik hubungannya terus menerus. Nah, itu salah contoh-contoh. Contoh ini contoh terakhir ya. Ini potongan dari sajak Rendra. Sajaknya ini panjang, sajak sebatang lesong, tetapi saya potong sampai bab ini. Karena tidak cukup kalau dibahas sampai tuntas. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon. Nah, lihat ya,
langsung jelas ya. Jadi dia mengatakan, siapa aku tidak berdiri, aku tidak bersama Rendra, aku tidak bersama dengan para penyair salon. Siapa penyair salon? Apa yang dimaksud dengan penyair salon di sini? Pada tahun itu, siapa penyair salon? Penyair salon siapa? Nah, nanti dilihat mengapa dia menggunakan salon. Salon itu tempat apa? Nah, dijelaskan. Ini apa? Ini satu kesadaran estetika, kesadaran seni, puisi yang dibentuk oleh, ingat ya, ini yang namanya puisi itu ada kaitannya, dihubungkan selalu dengan sejarah. Jadi jangan di dalam sastra Marxis itu, di kritik sastra Marxis, Anda harus bisa menjelaskan ada apa di masyarakatnya ketika Rendra menulis ini. Apa yang dimaksud dengan penyair salon? Nah, Anda harus melihat wacana-wacana di sekitar itu. Yang bersajak tentang anggur dan rembulan, ya, sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa kunang-kunang dan seterusnya, di bawah iklan berlampunian berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudera dan seterusnya. Ini panjang. Kalau Anda baca seluruhnya, Anda akan lihat apa yang sedang dilawan oleh Rendra, apa yang sedang disuarakan oleh Rendra, dan suara Rendra itu merupakan apa? Merupakan ekspresi atau kesadaran atau ideologi yang dibentuk oleh relasi sosial. Nah, Rendra menempatkan diri, aku berdiri di pihak yang ingin membela orang tertindas misalnya. Sementara di luar sana ada penindas, sehingga nanti jelas ini puisi ini ingin mengatakan apa, melakukan perlawanan terhadap apa. Ya, jadi itu ya, sederhananya kritik sastra Marxis seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana karya sastra itu merupakan ekspresi kelas sosial, ya, ekspresi perlawanan kelas sosial tertentu terhadap kelas sosial yang lain, karena keniscayaan relasi produksi itu tadi. Relasi produksi itu, struktur produksi itu ya tadi seperti yang saya katakan, ada kelas pengusaha atau ada kelas penguasa dan dikuasai, ada yang memiliki alat-alat produksi dan ada yang tidak memiliki alat-alat produksi, sehingga ketidakadilan itu bisa selalu terjadi di dalam struktur itu, dan puisi itu selalu menjadi kesadaran seperti itu. Anda harus peka melihat bagaimana karya sastra itu mencerminkan kelas sosialnya. Ya, oh ini kalau Anda baca cerpen, ini kelas sosial apa ya kira-kira tokohnya. Jadi Anda bisa melihat ya, dalam kritik sastra Marxis, Anda bisa melihat karya sastra sebagai model kehidupan sosial. Ya, jadi bisa melihat hubungan yang timpang di dalam teks karya sastra, dan sekaligus menghubungkan ketimpangan dalam teks sastra itu ke ketimpangan sosial di mana karya sastra itu ditulis oleh pengarangnya.